Kehadiran pencaksilat di ajang Asian Games 2018 menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi negara kita Indonesia. Selain memang berasal dari Indonesia, pencaksilat juga menjadi lumbung emas pada pesta olahraga kali ini. Kita akan melihat seperti apa sih kenapa dibilang lumbung emas atau juga mungkin fakta-fakta unik seputar pencaksilat di ajang Asian Games 2018. Kita akan lihat bagaimana sejarah pertandingan pencaksilat ini berada. Nah, pencaksilat sendiri sebenarnya adalah salah satu seni bela diri khas Indonesia yang secara formal sudah diakui sebagai olahraga semenjak tahun 1948. Nah, kalau kita lihat pertandingan pencaksilat ini sebenarnya sudah bukan kali ini saja dipertandingkan, tapi juga sudah dipertandingkan atau diperlombakan sejak ajang Southeast Asia Games atau SEA Games pada tahun 1987. Namun sepanjang perjalanannya, dari mulai dipertandingkan di ajang SEA Games 1987, nah peraihan sebelum Asian Games ya, sebelum Asian Games 2018 ini, pencaksilat juga sudah menjadi lumbung emas atau cabang olahraga potensial yang memiliki perolehan atau capaian prestasi tertinggi ketika berada di SEA Games 2017 tahun lalu, yang itu di SEA Games 2017 di Malaysia. Nah, kenapa dibilang prestasi tertingginya adalah kontingen Indonesia meraih sebanyak 6-9 berapa? 15 ya, 15 medali, 2 medali emas, 4 medali perak dan juga 9 medali perunggu. Nah, dari 15 atau perolehan 15 medali di ajang SEA Games 2017 di Malaysia, ini hanya bedanya tipis dengan tuan rumah Malaysia yang pada itu menyabet 16 medali. Jadi hanya beda atau terpaut satu medali. Nah, menariknya lagi kalau kita berbicara mengenai pencaksilat, ini pencaksilat merupakan sebegitu potensialnya menjadi lumbung atau perolehan medali khususnya bagi negara kita, bagi Indonesia. Karena itu makanya Indonesia tahun ini menggunakan haknya untuk memasukkan pencaksilat sebagai cabang olahraga baru di Asian Games 2018, yaitu cabang olahraga baru non-olimpiade. Dan hasilnya kita lihat saja ya, bagaimana pencaksilat menjadi lumbung emas, menjanjikan dan juga membanggakan bagi negara kita, Indonesia. Kemudian kita akan lihat bagaimana pertandingan pencaksilat di Asian Games 2018. Mungkin pencaksilat ini lebih populer di Indonesia atau di Asia Tenggara. Tapi ternyata kalau kita lihat dari 167 atlet yang bertanding di ajang Asian Games 2018, ini dari 16 negara, tidak semuanya atau tidak hanya diikuti oleh negara-negara dari kawasan Asia saja atau Asia Tenggara saja. Kita lihat ada Jepang di sini, kemudian juga ada Iran, ada Uzbekistan, Pakistan yang juga memasukkan atau mengirimkan atletnya untuk ikut dalam pertandingan pencaksilat sendiri. Nah, sementara itu kalau kita lihat pada Asian Games 2018, Indonesia mengirimkan sebanyak 22 atletnya untuk mengikuti ajang Asian Games dalam cabang olahraga pencaksilat yang mereka merupakan di bawah arahan atau didikan dari 7 pelatih yang ada. Sementara itu dalam cabang olahraga pencaksilat sendiri, ini juga saya baru tahu ya, karena saya nggak pernah ikut pencaksilat sebelumnya. Ada 2 kategori yang dipertandingkan, yaitu kita lihat ada kategori seni dan juga kategori tarung. Dalam seni ada 3 kategori yang dipertarungkan, yaitu tunggal, kemudian ganda dan juga regu. Dan sementara itu untuk kategori tarung sendiri juga ada nomor yang diandalkan, di mana ada nomor beregu juga. Jadi atlet ini harus bisa menghafal, Anda bayangkan ya, 100 gerakan dalam waktu 3 menit saja. Jadi semua jurusnya sudah ada acuannya, sudah ada pakemnya. 100 gerakan dalam waktu 3 menit. Kalau saya 1 gerakan dalam waktu 100 menit kayaknya. Oke, kita lihat bergeser, saya masih punya slide berikutnya. Di mana ada aturan-aturan dalam pencaksilat, dalam cabang olahraga pencaksilat di Asian Games 2018 yang juga mungkin baru kita tahu ya, ternyata negara apapun yang ikut dalam olahraga atau cabang olahraga pencaksilat ini, mau tadi ada Jepang, mau tadi ada Iran, mau ada Kirgistan, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dalam cabang olahraga pencaksilat ini, bahasa Indonesia merupakan atau menjadi bahasa resmi karena ada beberapa istilah atau beberapa kata
bahasa Indonesia yang memang lazim dan juga biasanya atau wajib digunakan seperti misalnya pukul, tendang, banting, hingga gunting. Jadi ngebayang ya kalau atlet-atlet dari negara, kalau Malaysia kan masih pakai bahasa Melayu. Kalau mungkin kayak negara Jepang, Kirgistan, Iran gitu, bagaimana mereka harus melafalkan gunting, tendang, pukul. Ya semuanya karena syaratnya itu tadi ya, harus dalam atau menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga sama sekali ya, jadi dalam bahasa Indonesia tidak bisa ditranslate atau tidak bisa diterjemahkan. Itu tadi bahasa yang menjadi wajib. Sementara itu terkait dengan berat badan dari atlet yang ikut bertanding dalam cabang olahraga ini juga harus memiliki berat minimal, di mana salah satu atau seorang atlet pencaksilat yaitu 45 kg, maksimalnya 95 kg, dan juga peraturan ini berlaku untuk laki-laki serta perempuan. Baru tahu kan ya semuanya ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini juga tidak hanya sebagai batasan informasi yang bisa Anda dapat, Anda cermati, tapi mungkin bisa mengencourage Anda, siapa tahu Anda juga mau ikutan mempelajari pencaksilat ya, seni bela diri khas Indonesia. Oke, saya tadi bilang lumbung emas, selebrasi emas dari warganet, dari netizen di luar sana juga banyak sekali untuk memaknai kemenangan atlet pencaksilat Indonesia di ajang Asian Games 2018 kali ini. Kita akan lihat, ini dia cuitannya dari akun yang pertama. Boleh saya minta buka imersifnya? Yang pertama komentar dari akun dari Kang Maman. 1 set medali emas para perunggu kembali diraih atlet-atlet Indonesia dari pencaksilat, skateboard, dan juga paragliding. Cakep. Tagar Indonesia juara, tagar Asian Games 2018, tagar jalan terus atletku, dan tagar terima kasih atletku. Kemudian berikutnya Sukma Hapsari juga mencuit selamat ya untuk peraih emas ke-26 cabang olahraga pencaksilat Women's Double IUC dan Wilantari dan Nimada Dwiyanti. Terima kasih, tentunya selalu menjadi kebanggaan buat Indonesia. Lalu kita geser berikutnya @supporter FC. Emas ke-28, pencaksilat masih belum mau berhenti memberikan sumbangan emas kepada Indonesia. Kali ini melalui Pipit Kamila di nomor 60-65 kg putri. Lalu berikutnya @miladiah22 mencuit, wow, Hanif bikin Pak Jokowi, Pak Prabowo grup hak katanya. Big hak, kamu adalah pahlawan sesungguhnya. Hanif pemersatu bangsa, adem ya lihatnya ya. Terima kasih perjuangannya, sangat terharu. Siapa nih yang naruh bawang di sini? Bawang maksudnya apa tuh? Oke, kita geser berikutnya dari akun @erwin Ferdiansyah. Pencaksilat dapat lagi medali emas dan momen indahnya Jokowi sama Prabowo dipeluk bareng sama Hanif. Masih mau ribut nih netizen hashtag tagar Asian Games 2018. Jadi Asian Games mempersatukan bangsa, bikin situasi politik khususnya semua jadi adem ya, tenang ya. Oke, sekali lagi selamat untuk atlet-atlet dari cabang olahraga pencaksilat.